Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan kebaktian kembali. Karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, hari ini adalah kebaktian pembukaan masa perayaan hidup berkeluarga atau sering kita sebut dengan istilah MPHB di lingkungan GKSBS. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, marilah kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini bersama-sama dengan keluarga kami akan melaksanakan kebaktian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkenan menyertai kami di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 2. Tuhan Allah namamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, nats pembimbing ibadah kita diambil dari kitab Amsal 15 ayat 22 yang berbunyi demikian. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 4, bait 1 dan 4, Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara, mari kita mendengar hukum kasih Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman-Nya. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini menjadi nyata bahwa kita semua sebagai anak-anaknya belum mampu melaksanakan kehendak Tuhan dengan baik. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita secara berbalasan. Ya Tuhan, Engkau maha mengetahui keberadaan kami, betapa lemah dan tidak sempurnanya kami dalam menanggapi kasih-Mu yang demikian agung dan sempurna. Ya Yesus, ampuni dan tolonglah kami. Ya Yesus, tolonglah.
Dalam kelemahan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau sumber kekuatan yang tak tertandingi dalam kehidupan kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Kami mohon Engkau beserta kami selalu, agar kami dapat berjuang melakukan kehendak-Mu dalam segala keadaan yang kami alami. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu di sengsara dan perang, percaya yang teguh. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar jalan hidup kami tidak tersesat. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri bakar jalanku tak sesat. Hanya dalam kuasa-Mu kami menang, dalam perjuangan melawan kuasa si jahat yang selalu mengancam dan hendak membawa kami pada kebinasaan dan kesia-siaan hidup. Ya Yesus, lihatlah serangan seteru, lumpuhkanlah senjatanya dengan kuasa-Mu. Limpahkanlah sukacita-Mu memenuhi hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri bakar. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, terambil dari kitab Amsal 16 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, mensyukuri segenap berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada minggu ini, kami akan memulai masa penghayatan hidup berkeluarga. Segenap gereja di seluruh pelayanan Sinode GKSBS diikat dalam satu tekad yang sama untuk merefleksikan kehidupan berkeluarga berdasarkan dalam tema keluarga yang berencana. Biarlah Tuhan yang memberkati penghayatan kami dalam hidup berkeluarga ini, sehingga kami semua lebih fokus menjadikan keluarga kami ini sebagai alat di tangan Tuhan mendatangkan berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami berkeluarga. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua memiliki pengertian akan keluarga seperti apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami semua boleh tunduk kepada firman Tuhan. Kami boleh membangun keluarga yang kokoh yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tahun ini kita bersama akan merayakan masa penghayatan hidup berkeluarga di dalam tema keluarga yang berencana. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah pembukaan masa penghayatan hidup berkeluarga ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-28 sampai dengan 32. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah pentingnya perencanaan di dalam keluarga. Pentingnya perencanaan dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan sebuah kebetulan kalau tema ini diangkat menjadi tema MPHB atau masa penghayatan hidup berkeluarga di era yang semakin maju ini. Sebab pernikahan Kristen itu diikat oleh satu janji yang kokoh kepada Tuhan bahwa pernikahan Kristen tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Karena itu, sudah dari sejak dulu kala
gereja menyadari bahwa pernikahan Kristen itu perlu dipersiapkan secara matang. Sehingga pernikahan Kristen itu akan menjadi pernikahan yang kokoh, yang kuat menghadapi berbagai badai kehidupan, dan bisa menelurkan anak-anak yang berkualitas, yang membawa nilai-nilai ilahi sehingga Tuhan akan dipermuliakan secara turun-temurun dalam kehidupan jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa ini kita merasakan bahwa dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan tidak dibarengi oleh persiapan mental yang kuat, bisa menimbulkan banyak persoalan sosial. Di antaranya saat ini melalui pengaruh medsos, kita bisa membaca bagaimana anak-anak yang harusnya masih belajar, masih senang bermain, harus menikah. Bahkan di berbagai suku di Indonesia kita bisa membaca anak-anak usia remaja masih 12, 14 tahun dinikahkan. Bahkan juga ada kakek-kakek menikah dengan anak-anak usia remaja. Dan semua ini menimbulkan keprihatinan bagi kita semua sebagai warga jemaat. Kita rindu agar apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga ini sungguh-sungguh bisa ditaati dengan setia oleh segenap warga jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan di dalam pasal 14 ini berbicara tentang totalitas seseorang di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana mengikut Tuhan Yesus itu tidak bisa ditawar, harus sepenuh hati. Bahkan seseorang harus berani mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun keluarganya untuk mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Tuhan ditempatkan di atas segala-galanya, dari kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan pekerjaan. Allah yang bertahta dan memerintah dalam hidup kita. Karena itu Tuhan berkata bahwa mengikut Tuhan itu harus diperhitungkan dengan matang, supaya seseorang tidak menjadi murtad di tengah jalan, supaya seseorang bisa menyelesaikan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan perumpamaan yang kita baca hari ini. Yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa kalau orang itu mau membangun, mestinya dia berhitung dulu berapa nilai uang yang dimiliki, mungkin ya dalam bahasa sekarang. Bentuk bangunannya itu akan seperti apa, fondasinya seperti apa, supaya bangunan itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi ejekan orang. Kalau sampai bangunan itu didirikan tetapi tidak terselesaikan karena kekurangan dana, maka akan menjadi bahan pergunjingan orang, dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Demikian juga disebutkan tadi ada seorang raja yang akan berangkat berperang, pasti dia sudah memperhitungkan musuhnya ini kekuatannya seberapa, berapa besar kira-kira amunisi yang harus dia bawa, sehingga tentaranya itu bisa tercukupkan dalam segala sesuatu, baik persenjataan, baik kebutuhan makan, dan lain-lain, sehingga raja ini akan bisa memenangkan peperangan itu. Kalaupun dalam perhitungannya dia melihat kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan lawan, maka dia akan ambil langkah perdamaian dengan musuhnya itu. Jadi Tuhan meminta kita dalam mengikut Dia ini mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga tidak ada penyesalan. Dan kalaupun mengikut Tuhan harus total, penderitaan pun akan kita pikul. Dan berbahagialah orang yang sanggup memikul penderitaannya di dalam Tuhan, sebab Tuhan melihat
memperhitungkan setiap kesetiaan yang kita tabur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam kita merenungi kehidupan berkeluarga pada tahun 2020 ini. Kita semua bisa melihat bagaimana kehidupan berkeluarga kita saat ini. Sebuah keluarga akan bisa kokoh, kuat, kalau bisa menetapkan tujuan dengan pasti. Kalau saya mengajar teman-teman atau saudara-saudara yang akan menikah, selalu yang pertama saya bahas adalah visi misimu. Kamu mau menikah itu tujuannya untuk apa? Dengan apa? Dengan misi yang bagaimana kamu akan mengerjakan visi itu, sehingga visi itu atau tujuan hidup berkeluargamu itu tercapai. Saya selalu katakan, rumuskan dengan kata-kata yang baik, tempelkan itu entah di ruang makanmu, entah di ruang tidurmu, supaya teringat, terkenang terus, sehingga tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan berkeluarga itu tidak akan mengurangi tujuan yang saudara tetapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah membina kehidupan berkeluarga yang dilatar belakangi oleh berbagai macam perbedaan antara suami dan istri. Tetapi kalau sudah ada tekad, totalitas, mau menyatu, mengemban amanat agung dari Tuhan untuk hidup berkeluarga, maka seseorang ini harus berani bayar harga. Mau berkorban, mau setia, mau membayar apapun yang diperlukan supaya keluarganya ini bisa menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga ini bisa saling setia dalam kondisi apapun. Keluarga ini bisa saling menopang untuk membuat anak-anak sukses dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki iman yang kokoh, semua harus dibayar. Dibayar dengan kesetiaan dan kemauan keras. Karena itu, setiap keluarga Kristen sebelum memulai semuanya mesti datang di altar Tuhan dan menyadari janji nikah mereka dari awal. Bahwa mereka tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Mencintai pasangan dalam kondisi kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, ketika untung ataupun malang, semuanya kita rengkuh, kita jalani di dalam ketaatan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau setiap keluarga Kristen ini sadar akan panggilan hidup berkeluarga ini, maka kita semua akan selamat melalui berbagai tantangan kehidupan berkeluarga. Sekarang mungkin saudara-saudara berada di dalam titik rendah dalam kehidupan berkeluarga, mungkin karena keadaan ekonomi saudara. Apalagi di masa pandemi ini hampir semua keluarga menghadapi tantangan ini. Beberapa waktu yang lalu saya menerima WA dari salah seorang warga, bukan jemaat kami di sini, yang mengatakan, "Ibu, dengan penuh terpaksa saya mengirim WA ini karena saya sama sekali tidak punya sesuatu untuk menghidupi keluarga saya. Bisakah saya mendapat pertolongan?" Saya membaca WA itu dengan hati yang terenyuh. Sebagai warga jemaat, kita terpanggil untuk saling menopang dan menguatkan, terutama dalam kondisi yang sulit seperti ini.
Mungkin ketika kita berjumpa satu dengan yang lain dalam rumah ibadah, kita melihat, wah semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau kita mendekat ke dalamnya, melakukan pembicaraan, tatap muka, curhat satu dengan yang lain, semuanya akan terbuka. Dan kita tahu persis kondisi dari keluarga-keluarga jemaat kita. Betapa banyak keluarga-keluarga jemaat yang membutuhkan topangan, kekuatan. Karena itu gereja ini pun perlu membuat perencanaan bagaimana di masa pandemi ini bisa menjawab pergumulan-pergumulan keluarga jemaat. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan berhimpun untuk saling berbagi dan menguatkan jemaat sehingga jemaat meluhurkan nama Tuhan di tengah kesulitan hidup mereka. Demikian juga dengan keluarga-keluarga saudara masing-masing. Dalam teori ekonomi, kalau seseorang itu bergaji 5, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi gaji itu 3. Sehingga ada ruang 2 untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan ini mesti direncanakan dalam kehidupan berkeluarga. Yang 2 ini bisa untuk saving masa depan keluarga kita, tetapi di dalamnya juga kita terpanggil oleh Tuhan untuk bisa menopang keluarga yang lain. Dan perencanaan ini harus ketat kita kerjakan sehingga keluarga kita pun tetap menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, panggilan ini berat Bu, apalagi di masa pandemi. Merencanakan untuk kehidupan keluarga sendiri saja kadangkala tidak ada lebihnya, apalagi untuk memikirkan keluarga yang lain. Tetapi inilah panggilan beriman kita di dalam Tuhan Yesus. Kita diminta untuk membuat rencana yang sungguh-sungguh matang, sehingga kita semua bisa menepati firman Tuhan dalam kondisi apapun. Kita perlu membangun kesetiaan, komitmen diri untuk bisa menjadi berkat. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bulan keluarga ini, mari kita semua menghitung aset yang kita miliki. Aset itu yang pertama kesehatan. Semua keluarga kita sehat, itu harapan kita, maka mesti menjaga diri dengan baik, apalagi di kota metro ini pandemi semakin kita rasakan akibatnya. Ada banyak orang di sekitar kita yang sudah mulai terkena COVID positif. Kita semua mesti taat dengan masker. Itu yang pertama. Yang kedua, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Kemudian menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau semua keluarga kita sehat, itu sebuah berkat yang luar biasa. Jangan dihitung ini sebagai suatu hal yang biasa, tapi ini adalah berkat dari Tuhan kalau semua keluarga sehat. Kemudian kita mesti juga merencanakan sesuatu ke depan. Di masa pandemi ini sudah diperkirakan masa ini akan berjalan kurang lebih sampai tahun 2022. Dan Menteri Ekonomi juga Presiden mengatakan bahwa sekarang ini kita sedang memasuki resesi ekonomi. Maksudnya daya beli masyarakat itu akan semakin berkurang. Maka kita mesti berhati-hati, menjaga supaya tidak boros dalam segala sesuatu, berhemat, dan makan yang bergizi memang harus kita lakukan, kita rencanakan, dan tetap tidak berhutang. Mungkin kita harus menanam sendiri sayuran, masih ada waktu 2 tahun. Kalau dulu Yusuf, Tuhan kasih visi, akan ada 7 tahun masa kelaparan, sehingga dia bisa melakukan segala persiapan untuk selamat melewati 7 tahun itu, bahkan menjadikan Mesir sebagai negara tujuan untuk orang mencari berkat. Sebab di Mesir ternyata ada makanan yang berlimpah.
Maka kita pun juga harus demikian, berhati-hati, rajin, semakin rajin bekerja. Mari kita gunakan waktu kita di rumah ini dengan menanam ya. Sekarang ini banyak orang gila dengan tanaman. Ada yang nanam bunga sampai dijual begitu mahal. Sayuran, buah-buahan, mari kita kerjakan. Jangan menunggu di rumah lalu berharap pandemi lewat dan kita selamat. Tapi mari kita manfaatkan dengan hikmat Tuhan waktu-waktu kita sekarang ini, mempererat kehidupan berkeluarga kita, menjaga hati kita supaya tidak panik menghadapi kenyataan ini. Ya, kemarin saya membaca WA, berita di medsos, ya. Ada seorang ibu yang panik ya, karena mengajar anaknya melalui medsos, anaknya tidak bisa menangkap dengan baik. Lalu anaknya ini dipukuli sampai mati. Dan kemudian karena saking paniknya ayah dan ibu ini menguburkan anaknya sendiri dengan pakaian yang masih lengkap di satu pemakaman di desa mereka. Sehingga gemparlah desa itu dan mereka bertanya, ini makamnya siapa? Kok tiba-tiba ada makam baru di sini? Lalu dibongkarlah. Dan diketahuilah ternyata itu anak dari keluarga ini. Jadi kepanikan menghadapi pandemi ini ada dalam berbagai lini. Tetapi kita keluarga Tuhan mesti berhikmat di dalam Dia. Mari kita menguatkan barisan keluarga kita. Tinggal di dalam firman Tuhan, merasakan firman Tuhan bersama, dan menjalani masa pandemi ini dengan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Sehingga keluarga kita akan terus bertumbuh menjadi keluarga yang bisa mencapai tujuan kehidupan berkeluarga seperti apa yang Tuhan harapkan. Menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dimuliakan turun-temurun dalam kehidupan berkeluarga. Selamat memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami semua agar kami setia untuk melakukan rencana hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Supaya waktu yang kami jalani tidak hanya mengalir begitu saja, tetapi kami terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang membawa berkat. Terlebih di masa pandemi ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kerukunan senantiasa, memberikan berkat yang melimpah, sehingga di masa pandemi ini setiap keluarga jemaat merasa memiliki waktu yang indah, memperkuat kehidupan keluarga dengan menghitung segala berkat yang Tuhan limpahkan. Kalaupun ada masalah-masalah, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, dan banyak hal lagi yang tidak bisa kami sebutkan, kami percaya Tuhan ada untuk kami. Tuhan mengontrol setiap masalah yang kami hadapi, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk bersandar kepada pimpinan Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang bekerja, ambil bagian menata setiap masalah kami menjadi berkat yang menguatkan setiap keluarga jemaat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat. Biarkanlah kasih Tuhan menaungi mereka setiap hari. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak yang saat ini harus belajar di rumah. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pendidikan anak-anak kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja dimanapun berada, Tuhan kiranya melindungi,
memberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki, supaya anak-anak kami boleh bertekun melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, merindukan mendapatkan perumahan, merindukan untuk bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik, merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Semuanya Tuhan berkati. Biarlah pergumulan-pergumulan yang dihadapi jemaat boleh ditaruh di dalam tangan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan harapan kami. Tuhan adalah Allah kami yang setia. Kami memohon biarlah kasih Tuhan membuat kami memahami bahwa kehendak dan rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami seturut dengan waktu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaat yang menderita sakit. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi menghadap Tuhan kembali. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dari Ibu. Tuhan kiranya mengasihi dan memberkati, sehingga anak-anak, menantu, dan cucu dari Ibu Sutar boleh menghadapi setiap tantangan ke depan dengan terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia karena Tuhan mengaruniakan tambahan keturunan, tambahan usia, tambahan ikatan cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, sehingga di tengah sukacita yang dihadapi oleh segenap warga jemaat, mereka mengingat akan kebaikan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana gereja Tuhan ini dalam merayakan Natal di tahun ini, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga rencana ini akan terwujud dan didukung oleh segenap warga jemaat dengan sukacita, supaya gereja Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana pembelian tanah gereja di belakang. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mewujudkan impian kami. Biarlah kami semua bersehati dengan tekun mendoakan rencana ini. Bahkan kami semua dengan sadar memberi bagi Tuhan untuk pembelian tanah ini. Sebab tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, melindungi setiap warga bangsa kami, sehingga mereka semua diberikan kekuatan, kesehatan, bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Kami berdoa untuk setiap upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati, sehingga setiap niat baik untuk menata bangsa ini kuat menghadapi COVID-19 boleh terlaksana hanya karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Seluruh doa permohonan kami ini beralaskan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu,
firman Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari persembahan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan yang telah dipersiapkan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah,
Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur atas segala pemberian-Mu ya Allah. Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau senantiasa mengabulkan doa-doa permohonan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak pernah bosan memberkati hidup kami. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami semakin dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar setiap mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar di dalam jiwa dan mulut kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Ajarlah kami menjadikan ibadah kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Dipermuliakanlah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kristus. Amin. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan saat teduh bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk tetap setia melakukan kebaktian pada hari Minggu ini. Kiranya kebaktian ini terus memperkuat percaya kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan mendorong kami untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami di minggu ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima pada saat ini memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Majelis tetap mengingatkan kita semua agar tetap setia mendukung tindakan pemerintah yang akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat negeri ini dengan tetap beraktivitas dengan menggunakan masker yang benar, sering mencuci tangan dengan air mengalir, membersihkan diri setelah bepergian dan menjaga jarak di dalam segala kesempatan. Kita berdoa bersama agar wabah corona ini segera berlalu dari muka bumi ini. Selamat pagi saudara-saudaraku semua, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.